2. Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia. Jawaban, tata hukum Indonesia adalah keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD NRI tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan wewenang. 3. Jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Jawaban, hukum digolongkan menjadi 8 macam yaitu hukum berdasarkan 1. Sumbernya, 2. Tempat berlakunya, 3. Bentuknya, 4. Waktu berlakunya, 5. Cara mempertahankannya, 6. Sifatnya, 7. Wujudnya, serta 8. Isinya. 4. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan. Jawaban. Kompetensi absolut adalah kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan atau lembaga peradilan. Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. 5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban. 1. Peradilan umum, perangkatnya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 2. Peradilan agama, perangkatnya adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 3. Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN, perangkatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 4. Peradilan Militer. Di dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas Auditorat Militer Tinggi, Auditorat Jenderal dan Auditorat Militer Pertempuran. 5. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Presiden dan Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 6. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Jelaskan. Jawaban, karena setiap anggota masyarakat memiliki berbagai macam kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda, karena perbedaan kepentingan tersebut sering menyebabkan pertentangan, perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan suasana yang tidak tertib dan tidak teratur seperti pertikaian hingga kekacauan. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, setiap orang termasuk kita harus patuh, taat hukum yang berlaku agar terwujud kehidupan yang teratur, tertib, aman, nyaman dan adil. 7. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Jawaban. Keluarga, mengerjakan perintah orang tua. Sekolah, menjalankan piket kelas. Masyarakat, menjaga kerukunan antar warga. Negara, menjauhi tidak kriminalitas.